Mudah-mudahan yang belum makan cepat buka puasa. Aku pula diaminkan. Semua yang hadir ini insya Allah dikuatkan istiqomah iman dan Islam. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Tuhan takut penyamun, jangan pergi ke tengah laut. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Datuk Huzrin Hud. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Dr. Aunur Rafiq beserta jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Hud, ada Datuk Huzrin Hud, ada Bang Dr. Hardi Hud, ada lagi Bang Husnizar Hud, dan Hud seterusnya. Tokoh masyarakat Kepulauan Riau Bapak Dr. Nurdin Basirun. Kalau semua saya sebutkan habislah waktu sampai azan maghrib, maka saya ringkaskan saja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ada orang mulia karena harta, ketika hartanya hilang dia tak lagi mulia. Betul. Ada orang mulia karena kuasa, ketika tak ada kuasa tak lagi mulia. Betul. Ada orang mulia karena rupa, begitu make upnya luntur yang tersinggung, dia tak lagi mulia. Tapi ada yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, sampai mati dibawa sampai ke surga. Itulah dia kemuliaan karena iman. Mudah-mudahan semua yang hadir ini istiqomah iman Islamnya. Anak cucunya tak ada yang murtad, na'udzubillah, 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 na'udzubillah. Semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sehabis tahlil kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini orang datang tak dapat pentas, tak dapat tenda, alasnya rumput, tegak berdiri, atapnya langit, lantainya tanah, datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul. Enaklah Ustaz Somad tuh dapat pentas, berkarpet, berbunga, beratap, ada pula jeruknya, walaupun masam. Duduk di apit tokoh masyarakat, belum tentu yang berdiri di atas pentas di bawah tenda yang cantik indah ini lebih mulia di hadapan Allah. Boleh jadi yang berdiri di ujung sana tak dapat tenda, tak dapat pentas, tak dapat karpet, mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Apa pula diaminkan? Padahal maksudnya basa-basi tadi. Serius pula orang Sungai Ungar. Apalah arti ungar ini Bapak Ibu? Ikan. Saya tahu, cuma ngetes aja. Jangan sampai anak cucu kita tak tahu sejarah bangsa kita. Maka negeri Melayu ini adalah negeri Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja lagi. Insya Allah sampai hari kiamat kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Saya bukan orang Melayu Pak Ustadz. Pripun kabaris, dulur sederek sedoyo api. Insya Allah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Banyak menjawab. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak.
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Itu dapat saya dari Datuk Izrungu. Jadi yang hobi membuat baju kaos, tulislah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di belakangnya tulis di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Tapi baju kaosnya jangan dipakai sholat tarawih. Nanti kawan belakang tengok. Tak lama lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Apa pula bulan April? Nyari gara-gara aja man. Udahlah panas, dipanas-panaskannya pula hati awak. Tak lama lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu diantara 12 bulan paling apa pula paling lapar? Bulan paling suci. Sebelum masuk ke sholat kita bersuci dulu, namanya wudu. Sebelum masuk ke umroh dan haji kita mandi dulu, namanya mandi ihram. Dan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya kita hadir ini sama-sama bertaubat, sama-sama bertaubat dari mulai pemimpin sampai rakyat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji affatayyaji ratal alami ya uhailal jodi wal karami ya uhailal jodi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji affatayyaji alami ya uhailal jodi wal karami ya uhailal jodi wal karami. Tidak mesti istighfarnya belagu. Kalau kebetulan ada grup hadroh, pakailah lagu. Kalau kebetulan di rumah, tak mesti kuat-kuat. Dan pula usolli sunnatat taubat, habis dilarikan pelakor lillahi ta'ala, ketahuanlah. Pasti diam-diam. Allah. Abang sembahyang apa tadi? Sembahyang sunat biasa aja. Biasa apa maksudnya bang? Ya sembahyang sunat taubat lah, dosa abang kan banyak. Emanglah abang nih gatal. Tapi bagus lagi mandi taubat. Pak Ustadz, kami rumah kami dekat sungai Ungar. Kami mandinya di sungai boleh? Boleh. Mana basah dulu Pak Ustadz? Terserah. Kalau salto kepala dulu. Kalau melompat kaki dulu. Yang penting basah semua. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustadz? Ya macam mandi wajib lah. Mohon maaf. Macam mana mandi wajib Pak Ustadz? Kau tak tahu mandi wajib? Anak berapa? 5. Tahu mandi wajib? Basah semua dari ujung rambut ke ujung kaki. Jadi kalau mandi saya di sungai diterima taubatnya. Kalau kau mandi di sungai bukan cuma dosa kau hilang sekalian.
Sesudah mandi taubat tadi sembahyang sunat taubat, habis itu beristighfar. Sependek-pendek istighfar astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diampunkan Allah dosa saya Pak Ustaz. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain dosa itu diampunkan Allah. Syirik itu macam mana Pak Ustaz? Menyembah kayu, lagi Pak Ustaz menyembah batu, lagi Pak Ustaz menyembah lembu, lagi Pak Ustaz menyembah hantu, lagi Pak Ustaz menyembah kau. Ada orang Sungai Ungar nih menyembah kayu? Tak ada. Ada menyembah hantu? Tak ada. Hantu tak ada lagi yang disembah karena udah main sinetron. Pocong, nyiblorong, sundil bolong, suster ngesot, udah main sinetron semua. Keluar di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik semuanya insya Allah. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amanah, beriman dengan baik, wa amila amalan solihah, beramal soleh. 3 syaratnya: bertaubat, beriman, beramal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua dosa-dosanya yang dulu diampunkan Allah, diganti Allah dengan yang baik-baik. Jangan putus asa, jangan putus harap, semua dosa kita insya Allah diampunkan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kalau cerita dosa-dosa saya lah yang paling banyak. Di Sungai Ungar ini berapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya? Habislah semuanya ini berdosa Ustaz Somad. Maka minta ampun, minta maaf kepada Allah dan kepada manusia. Mesti jantan gentleman untuk mengangkat tangan 10 jari, 11 dengan kepala, meminta maaf menjelang Ramadan. Apakah Bapak Ibu masyarakat Sungai Ungar memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah, aku selesai dah. Tinggal Pak Kades lagi, Pak Camat, Pak Bupati tak usah sebut, ada dia. Kita minta maaf kepada Allah dengan istighfar. Adapun kepada manusia, ketuk pintu rumahnya, rantang yang belum dibalikkan, balikkan. Kompor, panci yang pernah dipinjam, balikkan. Walaupun duit banyak, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, maafkan salahku, panci tak balik. Datang kawan di sebelah, panci siapa? Tak bisa minta maaf kepada Allah kalau dosa itu kepada tetangga, besti. Maka minta maaf, minta ampunnya mesti kepada manusia. Itulah maka tradisi kita menjelang Ramadan mengundang jiran, tetangga, kawan, sahabat. Ini termasuk bagian daripada itu. Walaupun acaranya tablik akbar, dihadiri tokoh masyarakat, keluarga besar Hud, dihadiri Pak Bupati di tengah kesibukannya, kita menyambung balik tali silaturahim yang patah, disambung balik yang retak, direkat kembali hati yang sakit, diobati dengan maaf. Maka masuk bulan Ramadan, kita pun dalam keadaan suci kepada Allah, bersih kepada manusia. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah insya Allah. Amin. Ada orang sholatnya banyak, tarawih full, tahajud penuh, puasanya banyak, Ramadan tak absen, Senin Kamis tidak ada yang alfa. Ada orang sedekahnya banyak, tapi ternyata waktu dihisab, dihitung amalnya di akhirat, tak jadi masuk surga. Kenapa? Karena masih ada sangkutan kepada tetangga. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kitab yang tua dalam tasawuf. Apa salahnya ke tetangganya? Pulang kenduri undangan, tersangkut daging di celah gigi, dicongkel pakai lidah, tak keluar-keluar. Sebelum sampai ke rumah, tak sabar menunggu dongkrak di dapur rumah, akhirnya diambilnya tangkai ujung rumput tetangga. Di depan rumah ada pokok jambangan, dicongkelkannya.
alhamdulillah lepas, lupa meminta izin kepada yang punya. Itulah yang menyebabkan dia lama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah berpikir, merenung sejenak. Sudah berapa pokok tetangga yang kita ambil sama pot-potnya sekalian? Berapa jengkal tanah sempadan yang kita geser? Padahal kalau qaidah sibrin, sejengkal kita geser, maka akan tuwiqa sab'u aradin, dililitkan ke lehernya 7 lapis tanah ke bawah. Sejengkal kita geser sempadan tanah tetangga, pokok kelapa, pokok sawit, pokok kopi, pokok coklat, segeser sejengkal, dililitkan 7 lapis. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah menggeser sejengkal. 3 meter Pak Ustaz. Balikkan. Dunia ini singkat. Kenapa orang aniaya? Kenapa orang zalim? Kenapa menggeser sempadan? Kenapa mengambil tanah orang? Untuk mewariskan ke anak-anaknya. Takut anak susah, takut anak tak makan. Kalau dia mati, anak itu pun belum tentu ingat kepada dia. Takut istri nanti tak makan. Kalau kau mati, istrimu akan diambil brownies, berondong manis. Anak-anakmu yang tak pernah kau didik agama, jangankan membacakan Yasin, jangankan membacakan Al-Kahfi, jangankan mengirimkan Al-Fatihah, jangankan kenduri menjelang Ramadan, lewat di kuburmu pun lalang di atas makammu setinggi tegak. Itu bisa terjadi pada siapapun. Ini anak-anak yang hadir dibawa di tengah panas terik. Mudah-mudahan anak ini ingat waktu kita mati nanti menghadap Allah. Dibacakannya surat Yasin. Tadi di speed naik, saya bertolak dari Batam, saya baca surat Al-Kahfi, habis itu saya baca surat Yasin, habis itu saya hadiahkan ke almarhum ayah, ke almarhumah emak, ke almarhum datuk, ke almarhum nenek. Ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini. Habis itu saya tutup handphone, saya pun tertidur. Sampai kemari ditanya Pak Bupati, "Cemana ombak dari Pak Ustaz?" Tenang aja Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita terkenang orang tua, menjelang Ramadan undang jiran tetangga, potongkan ayam sekarang kan mudah, bukan macam zaman kita dulu ayam susah. Dulu makan ayam nih 2 gendangnya, kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Memang cantik si Putri Duyung, kalau dibawa lupa pula nanti. Kalau Tuhan membawa golok, jangan dipotong untuk Putri Duyung. Kenapa umat-umat ini mengamuk? Gara-gara ibu membawa payung. Tak apa-apa ibu payung, cuma naikkan sedikit ke atas. Nah, cuma ganti-gantian, takutnya ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di padang mahsyar itu ada apa tidak tenda? Tak ada tenda. Hai tukang sewa tenda, ingat, mati tak ada bawa tenda. Tapi kata Nabi, sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka akan dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Siapa yang dapat naungan tenda di padang mahsyar itu sebagai saksi dipersilakan menandatangani tanah wakaf. Itu orang yang mewakafkan tanah tadi, itu di akhirat mendapatkan naungan tenda di padang mahsyar insyaallah. Hasilnya akan dibuatkan untuk kebunnya rumah tahfiz Quran An-Nur. Ustadz bicara rumah tahfiz Quran Nur, tahu Ustadz di mana? Saya dari sana tadi guys. Rumah tahfiz Quran, berfoto sama anak-anaknya, jumpa sama ustadznya. Kalau ditanya orang, pernah Ustadz ke rumah tahfiz Quran An-Nur di Sungai Ungar? Sudah, saya ke sana. Apa yang Ustadz ingat? Makan siput sama keladi pula. Oh rasanya yummy.
Tak boleh bercerita itu siang-siang orang belum makan Pak Ustadz. Meniti air liur dia Pak Ustadz. Udahlah peluh meniti, jangan tambah air liur lagi Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak Ibu bukan penghafal Quran, bukan ustadz, bukan ulama, ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, punya tanah, kasihkan tanah, nanti akan didirikan tahfiz Quran di atasnya. Punya kebun kelapa, kasih kelapa, hasil kelapa untuk anak tahfiz Quran. Punya sawit, kasih sawit, hasil sawit untuk tahfiz Quran. Punya speedboat, kasihkan, dipakai untuk mencari ikan, bagi hasil, maka mengalir pahalanya sampai anak-anak ini menghafal Quran. Dia punya murid, maka sampai hari kiamat muridnya mengalir kepada kita pahalanya, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah Ustadz Tablik Akbar di Sungai Ungar kemarin, banyaklah yang menelpon ke rumah Tahfiz An-Nur mau menyerahkan tanah. Akhirnya diterima, dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mohon maaf Pak, ini tanahnya bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan itu kemarin bermasalah. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Ini Ustadz Abdul Somad ini ceramahnya menyinggung perasaan sakit hati. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak ada niat menyakiti hati orang, saya tak ada niat menyinggung, menyindir-nyindir. Saya hanya menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Untuk apa disaksikan depan orang banyak? Untuk apa ditandatangani Pak Bupati Abdul Somad? Untuk apa ditandatangani oleh saksi-saksi Pak Kades, Pak Camat? Itu untuk sebagai syiar. Kalau orang pezina, mohon maaf, bangga dengan zinanya. Orang yang mabuk sakau bangga dengan narkobanya. Kenapa orang yang berwakaf diam? Sedangkan wakaf ini adalah syiar. Ini tanah kelapa, ini tanah sawit, ini tanah wakaf. Maka insya Allah bangkitlah semangat orang untuk beramal soleh. Apa pula amal soman? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semua akan mati menghadap Allah. Berapa banyak orang Sungai Ungar yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih dulu. Berapa banyak orang Sungai Ungar ini yang bangsawan-bangsawan, yang datuk-datuk, yang tengku-tengku, yang hebat-hebat, mana mereka sekarang? Masuk ke dalam lubang tanah yang kekal abadi, hanya tanah wakaf. Tanah rumah, di atasnya ada rumah yang besar, mewah, kamar mandinya marmer dari Itali, keramiknya tak main putar, sampai tamu-tamu bingung semua, keluar lagi. Aku mau cebok, bingung macam mana ini, tak bisa diputar. Datang tuan rumah masuk ke dalam, caranya tidak main putar lagi, asyik. Tapi begitu mati meninggal dunia, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Apa yang kekal abadi dibawa menghadap Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, membawa amal. Dua, falyamal amalan salihah, amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik mempersekutukan Allah. Insya Allah masalah syirik ini kita selamat, insya Allah, amin. Tapi masalah amal soleh ini, inilah Ramadan mengajak kita untuk beramal soleh. Duit belikan makanan, semua mau dimakan. Jam 1 siang, jam 2 siang, lapar, haus, panas. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat betul buka puasa di Sungai Ungar ini. Kenapa azan? Itu azan zuhur ya. Alhamdulillah. Memang kalau udah bulan puasa nih semua azan tubuhnya azan maghrib rasanya. Menengok orang pakai payung merah macam semangka.
menengok ibu-ibu pakai jilbab hijau macam kangkung, mau dimakan aja rasanya. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika faqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Bismillah, masuk 2-3 butir kurma. Mana gonggong, mana ciput, mana, kenapa itu yang saya sebut? Itu yang aku suka. Hilang semua keinginan. Mana selera hawa nafsu tadi? Padahal waktu siang tadi berdiri di tepi pantai menengok air laut itu macam lautan cincau. Begitu masuk 2 teguk air, hilang hawa nafsu sejengkal batang leher. Begitu masuk 2 kurma itu sunnahnya 3 ayat 1, 3, 5. Saya udah tak sanggup lagi makan Pak Ustaz. Kau makan berapa? 3 Pak Ustaz, sunnah 3 kurma, 3 kotak Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanan itu enaknya cuman sejengkal inilah. Kalau udah lewat yang sejengkal ini, di usus ini sudah tak ada rasanya lagi. Yang manis-manis tak bisa lagi dimakan, diabetes meletus. Yang lemak-lemak tak bisa lagi dimakan, santan-santan, kolesterol. Emping melinjo tak lagi bisa dimakan, asam urat. Ini nampaknya semua penyakit aku yang disebut Ustadz nih. Niat betul dia ingin menyinggung perasaanku. Saya nih Ustadz yang tak pandai sindir menyindir, dan telinga saya tak bisa dibisiki. Nanti Ustadz tolong ceramahkan ini. Termasuklah di sini tak ada yang membisiki saya mesti berceramah ini. Wallahi demi Allah tak ada. Beda sama masjid-masjid di kampung saya, pengurus tuh berbisik, Ustadz Somad, ya tolong ceritakan tentang orang yang udah berwakaf dimintanya balik. Kenapa begitu Pak Ketua Masjid? Ini ada yang berwakaf untuk masjid kita 300 juta dimintanya kemarin. Kenapa Bapak tak bercakap? Takut. Jadi Ustaz lah, maju juga lah Ustaz Somad tadi. Al-aidu ila ibadihi, orang yang meminta wakafnya balik lagi. Kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, macam anjing yang menjilat muntahnya kembali. Berapi-api disampaikan Ustaz. Begitu selesai pengajian, datang ketua masjid, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu tak datang pun. Apalah gunanya sindir menyindir? Saya orangnya tak pandai, langsung to the point. Kau minta sedekahmu kembali, kau ambil wakafmu kembali, dia akan tinggal diambil oleh ahli waris. Memang waktu kau mati semuanya menangis, yang paling kuat tangisnya adalah istri, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh, black sweet, kebetulan bininya tak manis. Abah, datanglah Ustadz ngasih tahu, jangan nangis Bo, nanti dia kena azab. Biar aja, biar aja. Waktu ditanya-tanya sama kawan, kenapa waktu lagi kau menangis, kau kuat betul nangisnya? Waris aja sih. Itu rupanya Pak. Menangis di pintu liang lahat, orang membacakan talqin. Hah? Datang kotaknya. Patutlah jantung saya tak normal tadi. Tadi jantung saya ini biasanya begitu, tadi saya tengok. Ini Pak, rumah tahfiz Quran An-Nur. Ustaz Somad tuh ceramah aja pandai, bersedekah, berwakaf. Giliran dikasih kotak, tak mau dia ngisi. Dompet saya tinggal. Banyak alasan Ustaz. Ada dompetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dolar tinggal pula di Pekanbaru nantilah. Dah. Tolong anak muda bawakan, ini banyak ikan-ikan hiu di bawah. Banyak. Kalau yang di depan ini ikan-ikan teri aja nampaknya. Memang ikan teri tapi 3 kontainer nih Pak Ustadz. Ceramah di Sungai Ungar nilai yang paling berkesan. Kenapa? Keluar duit kita dari dompet. Masya Allah. Mainkan.
banyak kotak lagi, keluarkan. Ibu yang tak membawa duit, jam tangan, cincin, gelang, rantai, gelang kaki, anting, rantai leher berlapis ke atas. Ada pula ibu nih yang pakai gelang sampai ke siku. Keluarkan semua. Saya Pak Ustadz, gigi saya emas. Lepaskan, masuk. Daripada mati tengah malam diambil lagi pakai tang, bagus lepaskan sekarang. Betul tak yang saya cakapkan ibu? Betul kata ibu itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Maka apa yang ada ini wakafkan, sedekahkan. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ini udah berjalan Pak Ustadz. Ini dulu rumah lapuk hampir tumbang, akhirnya kami rehab, kami bangun, gurunya datang, diberikan pelayanan. Sekarang ruangannya sudah bagus, pakai karpet, anak-anak mengaji. Abdul Somad datang menumpang tuah, diambil foto dan bergambar. Semua yang bersedekah memasukkan duitnya ke kotak, maka didoakan malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, gantilah sedekahnya ya Allah, amin. Adapun yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya kotak itu lewat, yang pura-pura menengok Ustadz Somad sambil menengok, udah lewat atau belum? Maka dia pun didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, itu doa malaikat. Doa malaikat itu dijamin makbul. Ibu-ibu yang tak mau bersedekah untuk rumah Quran An-Nur, insya Allah suaminya dilarikan pelakor. Sampai ya Ustaz Somad, ya Allah, di bulan Sya'ban, bulan baik, demi jangan sampai makbul, diambil ibu trompet sama kartu-kartu kreditnya, ambil ini semua Ustaz, asal selamat lagi gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Awas yang tak bersedekah. Mana boleh main ancam-ancam Pak Ustaz, bukan untuk saya. Abdul Somad tidak membawa duit orang Sungai Ungar dibawa ke Pekanbaru untuk pesantren Abdul Somad. Itu bukan gaya Abdul Somad. Duit orang Sungai Ungar untuk rumah tahfiz An-Nur Sungai Ungar, untuk anak tahfiz Quran, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin dan duafa, kembali kepada masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena orang yang bersedekah itu datang setan berbisik, kau sudah hebat, kau sudah berwakaf, lubang hidung pun mengembang sebesar terowongan Mina. Makanya kalau ada memuji-muji, balikkan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Balikkan kepada Allah, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya malaikat maut pendatang mencabut nyawa. Nyawa itu dari mana berjalannya Pak Ustadz? Dari ujung kaki terasa dingin, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, naik ke perut. Tulang belakang yang awalnya melengkung, tulang belakang menjadi rata, menempel belakang ke atas lantai, lama-lama keluar dari mulut, berhembus ke hidung. Itulah maka orang mati itu matanya melotot, menengok ruhnya keluar. Datanglah ustadz dari masjid, karena lakinya meninggal, istri takut menengok biji matanya keluar. Yang katanya selama ini, bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Begitu napas kau habis Pak, pergi dia ke masjid, meminta imam masjid datang ke rumah, menutupkan biji matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau bapak tak percaya, teslah pura-pura mati nanti malam.
Tak akan berani mereka memejamkan biji mata kita. Akhirnya kita akan mati menghadap Allah. Dan bekal yang kita bawa adalah sodakoh. Sholat kata dia. Dia supaya tak keluar duit. Sholat itu ibadah badan. Ada ibadah badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasawuf, salam, iftitah, fatihah, ayat, tasbih, tahmid. Itu namanya ibadah badan. Ada ibadah harta. Ibadah badan itu sholat. Tapi ada ibadah harta namanya sodakoh. Dan ada ibadah lisan, lidahnya saja namanya solawat. Ada ibadah hati namanya sabar menerima segala ujian. Oh, jadi ibadah itu berapa Pak Ustadz? Ada ibadah badan, sholat. Ada ibadah harta, sodakoh. Ada ibadah hati, sabar. Ada ibadah lisan, solawat. Kalau gitu saya ibadah hati aja lah Ustaz. Badan tak bergerak, duit tak keluar. Apa ini? Ini semua adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita lewati ini dengan baik, kita semua mati dalam keadaan kalimat terakhir yang keluar dari mulut, la ilaha. Apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Makanya tiap malam yang didengar Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Di Sungai Ungar tarawih masih pakai itu lagi? Masih? Nah, supaya anak-anak muda ini dilatih. Jangan lagi atuk-atuk yang umur tahun 70-an dulu itu juga lagi Subhanallah, Subhanallah. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Dilatih anak-anak muda ini. Anak-anak muda siap menjadi Bilal malam Ramadan. Anak-anak siap menjadi Bilal sholat tarawih. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya anak-anak orang tua semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam-malam Ramadan diisi dengan tarawih. Habis tarawih witir, habis witir masih ada tadarus lagi. 10 orang baca satu halaman, baca satu halaman, baca satu halaman, 2 kali putaran 20 halaman, satu malam 1 juz. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mantap. Berikan Pak halamannya. Jangan tersinggung kalau diluruskan bacaannya. Silakan baca Pak. Jalikal apa pula aja? Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak, pulang sebentar. Kenapa? Gigi tinggal di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan Quran dengan banyak-banyak menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Memuliakan Quran bukan dengan cara mengikat Quran dengan kayu jati, dimasukkan dengan ikatan sutra, dipaku 4 sudut, masuk ke lemari, dikunci, kuncinya hilang sejak nikah sampai sekarang. Setiap tamu yang datang ke rumah menengok di ruang tamu, duduk menengok. Cantik Qurannya ya. Apa ini? Inilah mahar nikah dengan abang dulu. Pernah kau buka? Malam Ramadan, bangun suami istri membaca Al-Quran. Bang, dah lama kita nikah, belum pernah lagi abang mendengarkan bacaan Quran aku. Baca. Dan mau juz berapa? 5 bang. Juz 5, hebat kau. Iqra 5 bang.
Inilah masanya, inilah momennya. Sampai masanya nanti kita mau membaca Quran, dibuka Quran titik bah sudah 3. Saya ini tak sanggup lagi baca Quran, Pak Ustadz. Tutup Quran, tegak, sholat tahajud malam. Sholat tahajud pun saya tak bisa, Pak Ustadz. Menggeletar kaki saya, Pak Ustadz. Jadi apa lagi yang bisa? Saya bisanya cuman berzikir aja, Pak Ustadz. Duduk, pejamkan mata, zikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bisa tegak berdiri, tahajud. Tak bisa tegak berdiri, duduk baca Quran. Baca Quran tak bisa, berzikir. Zikir tak bisa. Dekat laut sini kan? Apa maksud Pak Ustadz? Pergilah ke laut, tulakkan situ. Tak ada gunanya buat semak sungai Ngar aja kok. Ngabiskan santan buat kelapa aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad datang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai ada orang mengajak berdebat, wajadilhum, debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang dapat hidayah, Allah yang lebih tahu siapa yang sesat, Allah yang lebih tahu siapa yang ikhlas. Abdul Somad disampul dengan topi merahnya, dengan sorban hijaunya, dengan baju kokonya. Boleh jadi baju kau putih Somad, tapi hati kau hitam. Jamaah ini mungkin bajunya hitam, tapi hatinya lebih hitam. Janganlah begitu Ustaz Somad. Boleh jadi jamaah ini bajunya hitam, tapi hatinya putih. Lebih baik orang pakai baju setan, tapi hatinya malaikat, daripada pakai baju koko, tapi hatinya nggak ada yang bilang gitu. Kenapa Ustaz pakai baju putih? Ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ikut sunnah berjenggot lah Pak Ustaz, belum tumbuh, baru akil balik. Jangan berkelahi hanya gara sepele-sepele, karena agama kita ini lebih banyak yang kita sepakati daripada yang kita berbeda pendapat. Sholat wajib, tak ada ikhtilaf. Puasa wajib, tak ada ikhtilaf. Zakat wajib, tak ada ikhtilaf. Haji wajib bagi yang mampu, tak ada ikhtilaf. Bersyahadat masuk surga syarat satu-satunya, tak ada ikhtilaf. Kenapa mesti kelahi masalah ikhtilaf-ikhtilaf? Jangan berkelahi hanya masalah ikhtilaf. Nampak tetangga berjenggot ngejek, kau tengok sudah berjenggot ini macam kambing. Kau pikir kawan kau ini tak bisa membela diri mengejek macam ejekanmu? Bisa, cuman dia tak mau. Tapi kalau kau ejek terus, dibalasnya juga, aku kambing, kau tak berjenggot, anjing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang kainnya sudah banyak, panjang jilbabnya. Ada yang kebetulan kurang kainnya, jilbabnya masih pendek. Jangan saling berkelahi. Doakan supaya kainnya banyak, rezekinya banyak, panjang jilbabnya. Kalau berkelahi antara yang jilbab pendek dengan jilbab panjang, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Bapak yang dimuliakan Allah SWT, sama macam sini, macam-macam. Ada yang menutup kepalanya pakai topi, ada yang menutup kepalanya pakai jilbab, ada yang pakai jaket panjang tutupkan, ada yang pakai sorban, ada yang pakai payung, ada juga yang pakai helm. Tak ada salahnya. Kenapa? Karena tidak menzalimi orang, tak menganiaya orang. Orang Sungai Ungar nih makbul doanya. Dari mana Ustaz tahu? Tengoklah panas teriknya tadi, tiba-tiba berhembus angin sejuk, Masya Allah. Mudah-mudahan mungkin Ustaz Somad masuk surga dari doa orang Sungai Ungar yang tulus ikhlas. Berdoa mereka kepada Allah, ya Allah, aku kasihan kali dengan Ustaz Somad, kurus sekali dia, masukkan dia ke surga ya Allah, tapi sekejap aja. Janganlah kita masuk surga sampai khalidina fiha abada, kekal kita selama-lamanya insya Allah. Jangan sampai singgah ke neraka karena zalim dan aniaya. Karena kita minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dan kita minta dunianya baik, akhiratnya baik, selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ada orang bulan puasa sholat tarawih, sholat witir, tidur malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat awabin, sholat isyraq, sholat duha. Ibadahnya penuh. Begitu selesai Ramadan tak ada sholat. Kalau ditanya, abang tak sembahyang, catatan udah penuh. Ramadan bukan bulan menumpuk catatan. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Allah bisa karena subuh pasti ke masjid. Kenapa? Habis makan sahur. Maghrib pasti ke masjid. Kenapa? Buka puasa. Isya pasti ke masjid. Kenapa? Karena tarawih. Habis tarawih pasti di masjid. Kenapa? Ada pengajian. Habis pengajian pasti di masjid. Kenapa? Ada tadarus. Mengikatkan kaki ke masjid. Tapi kadang lebih mudah menjinakkan burung merpati daripada menjinakkan manusia. Ambil burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke kotak, kasih beras 7 hari 7 malam, lepaskan terbang. Dia pergi sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Tapi umat Islam diikat kakinya ke masjid 7 hari sepekan, 30 malam Ramadan. Begitu malam Idul Fitri selesai, baliklah yang ke masjid pemain inti. Dia imam, dia makmum, dia muazin, dia juga yang membersihkan masjid. Usolli fardhos subuhi raka'ataini adaan imaman. Udah jelas ada makmum. Dia husnuzan, nanti ada nih menyusul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada makmum. Balik kampung semua bagaimana? Nah, mungkin nanti rakaat kedua ada. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin batu habis makan cendol 3 drum. Nanti salam mungkin ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sampai di kampung itu masjid dibiarkan tak ada sholat berjamaah, maka istahwadat alaihimus syayatin. Sekampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Sampai itu aja, bupatinya di sini. Hancurlah kita semuanya diganggu setan. Bolak-balik kita katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa setan masih banyak berkeliaran? Karena meninggalkan sholat berjamaah. Makanya laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid. Laki-laki kau soleh itu gimana Pak Ustaz? Sholat ke masjid. Laki saya tak ke masjid Pak Ustaz. Berarti laki-laki kau solehah. Ini anak-anak lajang ini kalau udah dekat sama perempuan, adik, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Kebetulan adik ini ngaji, memang betul bang, tapi masjid kau lewati. Aku ini mencari imam. Saya sedang tausiah di salah satu kota, nginap di hotel. Pas pagi sarapan datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ini saya ini kerja di kantor, saya kepala kantornya, ini karyawan saya, ini anak buah saya di kantor. Belum nikah nih Pak Ustaz, dia ini nyari imam. Saya bilang saya khotib. Barulah saya tahu, rupanya ibu-ibu ini memikirkan imam untuk anak-anaknya, karena imam inilah yang menyelamatkan mereka dunia akhirat. Malam-malam dibangunkannya istrinya supaya memasak makanan sahur. Apa kata dia membangunkan? Bangun! Itu kalau udah 20 tahun. Tapi kalau nikah bulan Rajab kemarin, wake up my darling. Dijawab istrinya, so sweet bang, sambil mengelap inceh. Mereka pun berwudu. Apa ayat kita malam ini? Ayat cinta. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin bulan. Selesai sholat, apa kata mertua di sebelah kamar? Beruntunglah anak perempuan kita tuh bang. Tengok bang, menantu kita jadi imam malam nih bang. Kita udah 30 tahun nikah tak pernah tahajud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Sungai Ungar, bersama pula kita di Sungai Jannatun tajri min tahtihal anhar, mengalir kekal abadi, berteman di Sungai Ungar, bertetangga di surga. Setuju? Nanti orang Sungai Ungar nih kalau masuk surga, yang pertama dicarinya adalah Ustaz Somad. Tanyanya malaikat, mana Ustaz Somad? Kata malaikat, dia sudah berada di ruang VVIP. Amin. Saya minta aminkan. Minta doa orang Sungai Ungar yang makbul doanya kepada Allah karena sedekahnya banyak. Kotak tadi pergi kemana? Bagaimana kotak? Siap? Putar, mainkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz Somad mulai jam 3:30, sekarang sudah masuk 3:30, masuk waktu sholat asar. Kita amalkan kaji, ramaikan masjid, istighfar pada Allah, minta ampun, bersedekah, amal badan siap, amal harta siap, amal lisan siap, amal hati siap. Setelah itu kita pun akan diberikan keberkahan. Untuk keberkahan kita semua, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, negeri kita baldatun thayyibatun warabbun ghafur, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah, suami-suami menjadi imam yang baik bagi keluarganya, anak-anaknya soleh dan solehah, diselamatkan dari narkoba, LGBT, perselingkuhan, pergaulan bebas. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami ya Allah. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus, pikirannya lurus, hatinya lurus, cakapnya lurus, amalnya lurus. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Sungai Ungar, jadikan Kepulauan Riau, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, bukakan pintu rezeki kami supaya kami berwakaf, berinfak, bersedekah, amal jariah setelah kami mati ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, umur yang kau titipkan pada kami jadikan dia berkah, jadi amal soleh, jangan jadi azab ya Allah. Barik lana fi manasibina, jabatan yang kau titipkan di ujung jari kami jadikan dia wasilah untuk menolong agamamu, jangan jadi hisab kami lama di akhirat ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kami. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Saudara kami yang sudah berwakaf, berilah ganti yang lebih baik, kekalkan menjadi amal jariah, jadikan pensuci dari segala dosa-dosa ya Allah. Rabbana hablana minas shalihin, jadikan anak kami para penghafal Quran, selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari riba dan zina, selamatkan dari semua perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ma kami, wali azwajina pasangan hidup kami,
wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, waj'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan sholat berjamaah, wa min zurriyatina, sampai anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.